Saya Ignatius Apolonaris Igogua, Kepala Desa Nilamawangi. Hari ini kami bersama dengan kelompok Kadiare melaksanakan pembersihan kebun contoh di Desa Nilamawangi. Kebun contoh ini adalah berlokasi di Desa Nilamawangi yang bekerja sama dengan Yayasan YPPS, Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Hari ini kita pembersihan untuk mempersiapkan lahan dalam mempersiapkan untuk musim tanam di akan datang. Maksud daripada kebun contoh ini adalah di mana kita melaksanakan kebun contoh ini untuk bekerja selain peningkatan ekonomi anggota, tetapi di satu sisi juga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Nilamawangi untuk peningkatan ekonomi keluarga. Dan kelompok ini dibentuk oleh anggota sendiri dalam wadah kebersamaan dan kekeluargaan dan mempunyai sebuah struktur dan sistem kerja yang maksimal, sehingga kepengurusan juga diatur dengan baik dan sistem kerja juga diatur dengan baik. YPPS itu Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial. Kita base-nya di Larantuka, tepatnya di Kelurahan Webalun. Nah, untuk mensupport teman-teman kelompok Kadiare, kita memang sebatas memfasilitasi dengan pengetahuan. Kemudian kita juga memotivasi mereka dengan hal-hal simpel seperti praktik-praktik untuk pengelolaan pertanian adaptif kekeringan ini. Musim panen kita sudah lewat itu, jadi sekarang kita mau merencanakan untuk bagaimana mempersiapkan kebun ini sesuai dengan konsep kita yang kemarin. Jadi kondisi kita seperti ini, tapi kita tidak bisa membiarkan lahan kita itu tidak terurus gitu toh. Jadi kita sebenarnya punya inisiatif untuk fasilitasi kebun-kebun yang kemarin sudah direplikasi dari kebun contoh ini, dan itu terdata di sini ada 6 yang potensial. Baru 6 dari 23 orang ya, 22. Dari 22 kelompok seperti itu. Nah, sudah ada 6 orang yang memiliki kebun yang sesuai dengan konsep kita. Bukan berarti yang lainnya itu tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi standar, itu tidak. Tapi yang lainnya masih tetap kita perjuangkan untuk mengembangkan konsep seperti yang kita sampaikan kemarin ya. Kita bicara tentang iklim kita yang makin berubah, makin panas, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan pola pertanian kita yang ramah alam. Menjadi kesepakatan bersama bahwa apakah yang kebun contoh ranemu kan itu yang kerja sendiri ataukah mewahang kan itu kerja kebun contoh nemu kalau kobe. Ada pertanyaan sedikit begini Ibu Magda. 6 kebun itu kita kerja 6 hari, jadi dalam 1 hari itu kita bisa kerja berapa jam? Itu bisa disesuaikan dengan bisa disesuaikan. Diatur. Kalau mau 2 jam seperti yang dulu toh, pagi-pagi jam 6 berangkat, jam 8 sudah selesai. Nah, itu mau seperti itu juga tidak masalah. Sudah berapa lama nih pendampingan di Nilamawangi? Kalau untuk pendampingan di Kadiare sendiri, kita ini memasuki tahun ketiga. Tahun pertama itu kita fokus untuk pendidikan dan penyadaran terkait dengan iklim. Tahun kedua kita fokus untuk mulai unit percontohan dan hasilnya 1 kebun percontohan ini. Kemudian tahun ketiga di tahun ini kita mulai mengembangkannya untuk ke anggota kelompoknya mulai memiliki kebun di masing-masing kebun mereka seperti itu. Kami 6 orang punya kebun, itu sudah paten, tapi ini usulan saya kalau bisa di teman-teman lain yang kita dari 22 orang ini juga punya kebun juga bisa dikerjakan karena uang itu dijadikan aset kelompok. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi Mama Marta mengusulkan bahwa setelah kita kerja 6 kebun ini habis, lalu sisa daripada kebun yang lain yang anggota itu dikerjakan secara bersama-sama, supaya di tahun mendatang itu bukan hanya 6 saja, tapi bisa tambahan menjadi 10 atau 12 atau 18, ada peningkatan. Saya nama Justinus Cornelius Kodakelen. Di proyek ini saya sebagai pendamping lapangan.
dampaknya kurang memuaskan. Ya. Karena burung ini terlalu banyak ini, jadi kita mau bagaimana ya supaya burung ini tidak ini. Juga tentang hama Ya. Tadi ada hama burung, itu tantangan di sini. Seperti yang tadi Ibu Mada juga sudah jelaskan, ketika kita tanam banyak juga kuatnya mereka makan itu berapa. Ya. Dan juga kita punya warisan lokal di sini untuk usir hama. Usir hama apa yang sudah diterapkan dulu, kita coba gali lagi. Saya beri contoh. Misalnya kemarin ke studi banding itu ke Gekengderan, desa Gekengderan. Mereka juga alami hal yang sama. Tapi ada satu bapaknya kepala desa, itu petani tulen. Sudah tua tapi sekarang juga masih menekuni dunia pertanian. Itu dia bilang, kita kerja untuk kita, kerja juga alam sudah sediakan lahan untuk kita. Hama juga pasti akan punya bagiannya. Dan dari hati juga kita akan, kita jangan keluarkan kata-kata kasar juga untuk hama. Ini engkau punya bagian. Kita kearifan lokal kita harus omong mereka, engkau sudah makan ini, saya punya bagian. Jadi kedepannya engkau jalan sudah, saya sudah kasih engkau sebagian, engkau jalan sudah. Begitu kita juga punya kearifan lokal tersendiri di desa untuk usir hama. Kemarin karena di Gekengderan itu ada desa-desa lain juga datang untuk belajar, maka di sana mereka saling bertukar informasi. Di Gekengderan mereka minta hama burung itu mereka usir dengan bakar kulit ikan paus. Kemarin juga ada teman-teman dari Posiwatu yang datang belajar di sana. Jadi mereka nanti ada teman pendamping di Lembata juga nanti datang bawa juga kulit ikan paus untuk usir hama. Kita masing-masing di desa kan punya kearifan lokal tersendiri toh. Jadi kita tinggal gali itu dan kita buatkan supaya yang dulu jangan hilang tapi kita perbarui. Nama saya Marta Buludamon. Setelah kami didampingi oleh YPPS dari Kabupaten Flores Timur, saya merasa bangga dan kami mendapat ilmu pengetahuan di kantor atau maupun di kebun. Datang saya terapkan di kebun sudah 1 tahun dan hasil saya ini tahun bisa memuaskan. Jadi apa yang didapat dari YPPS datang saya terapkan di kebun saya dalam tahun ini dan hasilnya bisa memuaskan untuk ini tahun untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga. Iya. Untuk sorghum sendiri, apakah sudah dipasarkan atau dikonsumsi sendiri atau sebagainya, bagaimana Mas? Untuk sorghum? Sorghum belum dipasarkan, tapi untuk di desa saya sudah berikan dengan ikhlas di Posyandu Pasinara Desa Nile Lamawangi untuk dijadikan program Gerobak Cinta, karena di desa saya juga adalah sebagai KPM di desa. Jadi saya sumbang untuk kebutuhan Gerobak Cinta di Desa Nile Lamawangi. Yang sisanya belum dipasarkan. Untuk harapannya KDRT tetap solid, itu yang pertama. Lalu kemudian tetap menerapkan pertanian dengan konsep-konsep yang ramah lingkungan. Jadi tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal yang input-input pertanian yang bisa menimbulkan kerugian terutama untuk kesehatan dan juga tidak menjaga keberlanjutan layanan alam.